Sobat FB, kembali lagi dengan saya di Ngopi, Ngobrol Asik, Menginspirasi. Pada hari ini kita kedatangan teman ngopi yang spesial nih teman-teman. Yakni orang yang mungkin sangat dikenal di kalangan mahasiswa. Tentu saja di kalangan mahasiswa FB Untan tentunya. Nah, biasanya beliau ini dikenal sama teman-teman kita yang aktif berorganisasi. Saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Nah, sudah tahu kan siapa sosok dari beliau yang akan menemani kita pada diskusi pada hari ini? Langsung saja kita sapa Pak Juanda. Halo. Halo, apa kabar? Baik, salam Pak. semuanya. Oke, Bapak gimana nih Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga yang lain juga sehat ya. Danielson sehat? Puji Tuhan sehat. Syukurlah. Siap. Oke, hari ini Bapak habis dari mana nih Pak? Karena kayaknya capek banget nih hari ini. Hari ini seperti biasa ya. Kebetulan tadi buka kegiatan teman-teman akuntansi. Kebetulan ada kegiatan konferensi akuntansi Katulistiwa. Saya tadi mewakili Bu Dekan untuk membuka kegiatan. Terus setelah itu balik lagi ke kampus. Ada kelas ya, masuk sebentar untuk ngajar. Terus ya running ke sini. Karena undangan Danielson nih ya, takut saya. Aduh, ya gitu dong Pak. Siap. Ini grogi nih ngomong sama sosok yang sangat itu ya teman-teman ya, sangat dikenal dan sangat dihormati di kalangan mahasiswa. Biasa lah kita sama-sama. Oke Pak, Bapak kan saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Dekan 3 kan Pak. Mungkin dari teman-teman nih taunya cuman Pak Juanda nih seorang Wakil Dekan 3 yang tugasnya cuma ngurus-ngurus mahasiswa doang. Nah, sebenarnya tugas dari Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni itu seperti apa sih, Pak? Ya kalau emang ada yang berasumsi seperti itu nggak bisa juga kita salahkan ya. Oh, iya, karena emang bidang kemahasiswaan dan alumni itu salah satu tugasnya memang boleh dibilang kita fokus pada pembinaan mahasiswa. Baik itu mahasiswa baru, mahasiswa yang di tengah, mahasiswa yang di akhir juga itu kita fokus pada pembinaan. Tetapi memang kalau kita lihat di kampus kita, peranan kami bidang kemahasiswaan dan alumni itu terlihatnya itu justru lebih kepada pembinaan organisasi kemahasiswaan. Harus saya akui memang dengan jumlah mahasiswa kita yang cukup banyak, yang cukup besar, kami boleh dibilang saya tuh punya staff itu nggak banyak ya, kurang lebih 3 orang. Dengan jumlah staff 3 orang untuk menghandle yang kurang lebih mahasiswa kita ini jumlahnya itu mungkin sekitar 6.000 atau lebih ya, sekitar 7.000-an. Ya emang ya sulit ya, makanya kadang-kala kita juga meminta bantuan ini kepada organisasi kemahasiswaan untuk bantu kita supaya apa? Supaya bantu kita membina mahasiswa-mahasiswa lewat kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan. Oke, berarti pada intinya tugas dari Wakil Dekan 3 dan Bidang Kemahasiswaan ini emang ngurusin mahasiswa yang ada di fakultas lah ya Pak ya? Ya, berbagai macam hal ya. Berbagai Jadi macam mengurus hal. yang paling utama memang tadi pengembangan diri mereka. Kita itu pengembangan diri mereka. Jadi pengembangan diri itu kan banyak. Ada mahasiswa yang ingin kreativitasnya di bidang ilmiah, ikut lomba-lomba ilmiah, bikin artikel, lomba debat, lomba apapun kita ayomi, kita bina. Ada mahasiswa yang mungkin hobinya ke olahraga, kita coba untuk masuk bina. Yang hobinya ke seni, kita coba masuk untuk bina. Yang hobinya mungkin kayak abang nih, kan? Yang hobinya seperti ini, ya kan? Nggak apa-apa, kita akan coba untuk selalu bina. Support ya? Ya, selalu support. Ya, dengan demikian, tadi kita berharap mahasiswa kita itu mampu mencapai potensi maksimal yang mereka miliki. Oke, berarti emang betul ya teman-teman ya. Karena dukungan dari WD3, dukungan dari fakultas, makanya di FEB ini jumlah UKM-nya tuh sangat banyak kalau terhitung ya. Kalau kita bandingkan dengan fakultas lain tuh lumayan banyak sih di Fakultas IKA. Karena tuh ada berapa ya UKM belasan? Ya, sekitar 18 18 ada yang UKM. terbaru kemarin itu EDC iya. 19 kalau tidak sama EDC. Tambah lagi BEM, DPM, HMJ. Wah, gila. Sungguh banyak ya Pak. Ya, jadi mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih. Ya. Mau masuk mana terserah, yang penting bisa menyalurkan minat bakatnya. Ya betul. Tapi kembali lagi bebas terkendali ya. Oke. Kita berharap adik-adik kita aktif, tetapi kembali lagi yang paling atau poin utamanya itu adalah akademik itu jangan tinggal. Jadi kayak Bang Danielson ini kan aktif di mana-mana, hobinya banyak. Tetapi kembali lagi akademiknya itu kan kuat. Harus dijaga. Itu poin pentingnya. Jangan sampai organisasi malah menurunkan akademis kita. Nah itu karena seharusnya itu
jalannya itu berbarengan, beriringan dan saling menunjang. Saling bersinergi ya Pak? Ya, itu pas bahasanya. Saling Sinergisitas, bersinergi. ya, betul. Oke, nah Pak, berarti kan Bapak selalu berkaitan nih dengan organisasi-organisasi di FOB. Ya. Sebenarnya menurut Bapak nih, apa sih arti organisasi bagi seorang Juanda Astarani nih Pak? Seorang Pak Juanda, apa sih pandangan Bapak tentang organisasi itu? Siap. Kalau kita bicara organisasi ya, saya itu aktif di organisasi sih mungkin udah lama ya, dari zaman sekolah dulu ya. Saya aktif di organisasi kepramukaan, pencinta alam saya aktif, organisasi bela diri saya aktif. Jadi kalau bicara organisasi ya, organisasi itu merupakan salah satu tempat kita itu mengembangkan diri ya. Kita membina kepercayaan diri di organisasi. Di situ juga yang paling penting bagi saya adalah organisasi itu tempat menambah teman, itu kuncinya. Jadi organisasi itu bukan untuk mencari musuh. Iya. Jadi jangan sampai kita di organisasi itu kita dapatnya musuh, itu udah salah, itu udah keliru konsepnya di situ. Jadi organisasi itu tempat kita untuk menambah teman. Nah, di situ pentingnya, makanya kita itu harus apa ya, di organisasi itu kita belajar bagaimana kita bersinergi tadi bahasanya. Bagaimana kita mengalah, bagaimana kita memahami pikiran orang. Tapi juga jangan lupa di organisasi kita juga belajar leadership. Kita belajar bagaimana caranya memimpin. Nah, itu penting. Kolaborasi, leadership itu penting. Semuanya itu ada di organisasi. Berarti Bapak emang tumbuh dan berkembang di organisasi juga ya Pak? Sampai sekarang saya juga Sampai di sekarang organisasi, juga ya Pak? ya, Oh ya, kemarin ini Bapak sempat terpilih ya Pak jadi ketua apa ya Pak? Bukan ketua, saya sebagai sekretaris Perbakin Kota Pontianak. Ya. Luar biasa ya, sampai saat ini pun Pak Juanda juga masih ikut turut aktif di dalam organisasi. Nah Pak, di FOB sendiri kan organisasinya ada beberapa macam nih Pak. Ada DPM, ada BEM, ada himpunan, ada UKM. Nah, menurut Bapak, pengertian dari masing-masing organisasi yang ada di FOB ini seperti apa sih Pak? Karena kan mungkin dari orang luar mandangnya organisasi yang ada di kampus tuh sebenarnya punya strata yang sama, punya kedudukan yang sama, punya pengertian mungkin tempat menyalurkan hobi. Tapi sebenarnya kan masing-masing dari organisasi yang ada di FB khususnya itu kan punya keunikan masing-masing. Nah, menurut Bapak, pengertian dari masing-masing organisasi ini seperti apa sih Pak? Oke, saya pernah dapat pertanyaan yang sama juga dan saya sudah jelaskan juga ya. Jadi yang harus kita pahami, organisasi di fakultas ini yang pertama itu ada himpunan mahasiswa jurusan. Himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa jurusan itu memang boleh dibilang salah satu organisasi yang sifatnya itu sebenarnya wajib. Wajib ya. Ya, karena himpunan mahasiswa itu menunjang akreditasi. Nah, jadi memang pembinaan itu sebenarnya kalau untuk himpunan mahasiswa program studi atau jurusan itu tidak hanya di kami sebenarnya. Makanya saya sangat berharap itu yang namanya himpunan mahasiswa program studi atau jurusan itu selalu koordinasi dengan prodinya, dengan jurusannya. Dan saat ini saya lihat HMJ di kita, istilah kita kan HMJ ya, masih HMJ ya, itu masih berkoordinasi dengan baik. Nah, yang kedua itu UKM. Ya, kalau UKM, unit kegiatan mahasiswa, ini memang fokusnya kepada mahasiswa-mahasiswa yang punya kesamaan minat. Hobi. Ya, hobi, kesamaan minat dan bakat mungkin ya. Sehingga mereka membentuklah yang namanya UKM tadi. Ya, tetapi kembali lagi, kita sih membuka ruang untuk mahasiswa membuka UKM. Tapi kembali lagi, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau hanya sekedar hobi-hobi, 5 orang ngumpul bikin UKM, 2 orang ngumpul bikin UKM, ya sulit. Bisa ada 100 UKM di kita nih kan. Jadi memang kita bikin aturan-aturan sehingga memang ya tadi kalau hanya sekedar 2-3 orang atau hobinya itu kadang ada kadang hilang, ya nggak usah bentuk UKM. Atau bergabung dengan organisasi yang di luar. Nah, tapi kembali lagi, tujuan kita membangun UKM tadi yang saya sampaikan itu adalah menunjang akademik kita. Kita itu kadang-kala perlu apa istilahnya itu, akademik ini kan harian yang kita lakukan. Kita perlu jeda sejenak. Jeda sejenaknya inilah di UKM. Daripada anak-anak ini jeda sejenak itu enggak karuan kemana, makanya jeda sejenaknya itu di UKM. UKM kita kan ada UKM keagamaan juga. Basis hobinya juga sama sih sebenarnya kan. Ya, jadi jedanya itu silakan, jedalah ke UKM. Gitu. Tadi kan berarti dari yang Bapak jelaskan itu ada HMJ dengan UKM. Nah, bagaimana dengan BEM sama DPM nih Pak? Dua organisasi mungkin cukup terkenal ya di kalangan mahasiswa. Kalau kita lihat ya, BEM itu sendiri sebenarnya koordinator pada dasarnya. Koordinator organisasi mahasiswaan yang ada di kampus.
BEM sendiri itu sebenarnya bentuk perwujudan proses belajar demokrasi yang ada di kampus. Jadi belajar demokrasi itu di kampus tuh sebenarnya BEM. Ya adik-adik belajar berorganisasi, belajar berdemokrasi, nanti ada pemilihan gubernur, wakil gubernur mahasiswa, termasuk juga nanti ada pemilihan DPM ya, ketua DPM dan juga anggota DPM. Nah itulah bentuk kita memahami organisasi. Makanya kalau kita lihat struktur gubernur mahasiswa, wakil gubernur mahasiswa, terus ada DPM, itu kan mirip-mirip dengan struktur pemerintah. Iya. Nah itu kan seperti Ini itu. kan kayak ilustrasi Iya, kecilnya. ilustrasi kecil. Mengelola masyarakatnya itu ya mahasiswa-mahasiswa. Iya, lingkupnya lebih kecil. Itu mengajarkan anak-anak bagaimana menjadi leader sebenarnya, memimpin suatu saat nanti lewat BEM, lewat DPM. Kembali lagi saya jelaskan, kalau HMJ atau UKM itu kan mereka yang punya karakteristik yang sama sih sebenarnya. Kan? UKM karakteristiknya mungkin hobi, kesamaan, minat, kesamaan bakat di situ. HMJ ada karakteristik yang sama di situ, sama-sama satu program studi. Kan karakteristiknya sama. Tapi BEM tidak seperti itu. DPM tidak seperti itu. Ya, DPM menampung aspirasi juga, BEM juga menampung aspirasi. DPM melakukan kontrol atas apa yang dilakukan oleh BEM, kan gitu. Nah, di BEM itu kan dari semua prodi, dari semua jurusan, dari semua UKM bergabung di situ. Berkumpul menjadi satu. Berkumpul. Ya, disitulah dimana kita benar-benar belajar yang berbeda-beda ini kan sama. Kalau kita naik ke tingkat yang lebih tinggi ya, di pemerintahan itu kan sama, berbeda-beda bagaimana dikumpulkan jadi satu untuk kemudian mencapai satu tujuan terbaik untuk organisasi. Itu. Oke, luar biasa jawaban dari seorang Pak Juanda ya tentang organisasi. Kita dapat lihat dari jawaban Pak Juanda ini, Pak Juanda pasti sangat sering nih mengurusi hal-hal organisasi. Saking seringnya beliau sampai bisa lancar gitu menjelaskan dari segala macam jenis UKM HMJ, dijelaskan dengan detail, mudah dipahami, sehingga kita tahu nih, oh posisi dari UKM HMJ ini seperti ini loh. Posisi dari BEM DPM juga seperti ini. Nah Pak, sebagai Wakil Dekan 3 yang pastinya mengurusi organisasi kemahasiswaan di fakultas kita, pastinya akan ada aturan-aturan yang keluar dong dari WD3 sendiri terkait organisasi yang ada di FB. Nah, kalau boleh tahu nih, apa aja sih Pak aturan-aturan yang memang Bapak berlakukan untuk organisasi mahasiswa yang ada di fakultas kita? Oke, baik. Kalau untuk aturan detailnya mungkin itu ada dalam surat edaran yang sudah saya buat ya. Jadi yang paling utama tuh yang saya atur tentu saja terkait dengan struktur organisasi. Siapa saja yang bisa masuk ke dalam struktur organisasi tersebut. Karena ini penting bagi saya, terutama memang sempat ketika saya buat aturan ketua itu harus IPK-nya 3 kan gitu. Ya, melaksanakan terus pengurus itu IPK-nya harus 2,75. Itu kan beberapa aturan yang memang saya buat dengan tujuan ya bukan untuk saya, tapi untuk mahasiswa. Yang saya harapkan gini, kalau IPK itu di bawah 2,75, aktif di kemahasiswaan, yang aktif di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, ada kekhawatiran di saya. Kekhawatiran di saya tadi, kontrol waktunya itu tadi. Sehingga menyebabkan IPK-nya itu turun. IPK aman memang 2,75 ya. IPK aman itu 2,75. Karena gini, persaingan ini harus kita akui semakin hari ini kan semakin berat. Iya, semakin ketat. Terlepas karena saya akademisi ya. Beda, saya bukan motivator ya. Saya akademisi. Bagi seorang akademisi, bagi seorang dosen, bagi saya prestasi akademis mahasiswa itu penting. Ya. Dan saya paham. Saya memang mendorong seluruh mahasiswa saya itu berwirausaha, menjadi wirausahawan. Tetapi kembali lagi, saya harus bangun jaring pengaman nih. Jaring pengaman itu IPK, karena tidak semua mahasiswa itu punya kemampuan berwirausaha nanti. Mereka juga nanti akan istilahnya job seeker lah, cari kerja kan gitu. Pada saat cari kerja, mohon maaf, yang dilihat pertama itu biasanya IPK. Iya. Sebagai syarat administrasi ya Pak ya. Karena mohon maaf, banyak orang berasumsi bahwa IPK itu adalah apa? IPK itu menunjukkan kemampuan seseorang mengelola waktunya. Terlihat dari IPK-nya. Kalau IPK-nya hancur lebur, wah, itu yang saya nggak mau. Saya nggak mau mahasiswa saya begitu lulus dengan IPK yang mohon maaf, dia untuk masuk kemana itu sulit. Saya nggak ingin seperti itu. Ya kembali lagi, masa depan orang itu kan ada di tangan Tuhan ya. Tapi kembali lagi, kita ini kan sebagai dosen yang memang fokus kita itu pembinaan akademik mahasiswa, yang terutama selain pembinaan kemampuan dan kapasitas lainnya, tentu saja itu harus kita perhatikan. Ya, makanya kita bikin syarat-syarat seperti itu. Oke, berarti emang aturan-aturan yang Bapak buat itu sebenarnya bukan untuk menyulitkan mahasiswa ya Pak ya, malah untuk menjamin mahasiswa tuh
kedepannya tuh semakin lebih baik lagi. Karena aturan-aturan yang dibuat pastinya bukan untuk merugikan ya Pak ya? Ya, bukan untuk merugikan. Bukan untuk Ada merugikan. aturan juga yang saya buat kemarin, misalkan ya terkait dengan musyawarah tahunan. Oh, Ya, iya. mungkin dirasakan juga ya. Saya bikin aturan terkait dengan musyawarah tahunan itu, saya bilang mohon maaf, ada beberapa ya himpunan saya bilang alumni tidak boleh terlibat dalam musyawarah tahunan. Musyawarah tahunan. Saya perlakukan itu. Kenapa? Karena yang namanya HMJ itu kan jelas himpunan mahasiswa, Iya. kan gitu. Iya, himpunan Artinya mahasiswa. ketika musyawarah anggota tahunan yang benar-benar terlibat di situ, itu seharusnya punya status sebagai mahasiswa. Iya, benar. Ya, jadi saya tidak ingin, kembali lagi ya, ada ya mungkin ada satu atau dua ya alumni yang mungkin hadir di situ dan mempengaruhi. Karena tadi masing-masing orang itu ada zamannya, masing-masing zaman Zaman itu ada orangnya. Iya, Nah, makanya saya ingatkan, termasuk Danielson juga nanti nih, kalau suatu saat jadi alumni, ikhlas lah. Iya, ikhlas Bahwa melepaskan. iya, ikhlas melepaskan bahwa urusan saya mengelola organisasi ini udah selesai. Berilah kesempatan. Ya, biarkan mereka, adik-adik saya yang dalam statusnya ini masih mahasiswa, mengelola organisasi ini Sesuai dengan sesuai dengan mereka. kemampuan mereka. Disitulah mereka, kapan lagi mereka belajar mengambil keputusan. Iya, benar. Kalau mereka salah, ya itulah proses belajar. Salah mengambil keputusan, betul mengambil keputusan, biarkan mereka merasakan itu. Belajar dari pengalaman juga Ya, penting ya jadi Pak. jangan sampai kita ini, ya termasuk saya ya, Iya. kalau boleh dibilang mungkin yang paling berhak untuk ikut campur dalam semua kegiatan mahasiswa kan saya. Iya, Tapi benar. tidak pernah saya lakukan itu, dalam artian masuk ke musyawarah mereka terus saya ambil atau atur harus begini enggak. Karena apa? Saya ingin mereka merasakan. Jadi saya ini dalam kapasitas menjaga mahasiswa-mahasiswa kita ini untuk benar-benar merasakan nikmatnya mengelola organisasi. Paham kira-kira ya? Nikmatnya mengelola organisasi. Kesalahan apapun tanggung sendiri. Ya, itu yang harus kita rasakan. Begitu juga ketika ada prestasi, mereka rasakan sendiri. Artinya prestasi mereka dapatkan itu dampak dari pemikiran mereka sendiri. Paham kira-kira? Ya, makanya tadi ada juga yang datang ke saya itu Danielson. Pak, berarti Bapak ini ingin tidak sesuai dengan omongan Bapak. Bapak bilang, ya kita ini harus bersinergi dengan alumni, tapi Bapak larang alumni untuk hadir dalam kegiatan musyawarah tahunan. Bukan seperti itu, saya bilang. Alumni ingin hadir, saya bilang, silahkan. Tetapi jangan di situ. Kita bikin kegiatan dengan alumni yang sifatnya fun. Gathering bisa. Gathering ya, Pak? bisa, Iya. iya. Kumpul alumni. Iya, ya. itu. Temu Jadi kangen bisa juga. siap. Pak. Nah, seperti itu. Kita bikin kegiatan-kegiatan dengan alumni seperti itu. Tapi bukan di musyawarah tahunan. Atau dalam kegiatan pembinaan mahasiswa baru. Iya, Tidak benar. seperti itu. Nah, dalam kegiatan pembinaan mahasiswa baru, itu harus semua yang hadir di situ itu adalah pengurus mahasiswa. Ya itu. Jadi memang saya bikin aturan-aturan ini tujuannya bukan untuk apa ya? Tujuannya pertama agar kita bisa mengelola organisasi dengan sangat baik. Mungkin itu. Oke. Luar biasa ya Pak ya, penjelasannya sangat membuka pikiran kita sebenarnya, karena betul apa yang saya tangkap dari Pak Juanda ini, kita itu harus belajar dari pengalaman sebenarnya. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, itu bukan sebuah kegagalan seharusnya Ya, kan Pak. betul. Karena kita tahu, oh ternyata kita salah loh mengambil keputusan ini. Kita harus memperbaikinya ke depannya gitu. Ketika kita ibaratnya mohon maaf kata diatur atau dikontrol gitu sama alumni misalkan, itu kan berarti kita nggak punya ruang kebebasan untuk memutuskan sesuatu. Iya. Pasti keputusan selalu dibayang-bayangi sama keputusan yang di atas mungkin. Jadi kita nggak bisa berkembang ataupun kita nggak bisa merasakan oh ini kesalahan pure dari kita sendiri karena kita yang membuat keputusan. Dan mohon maaf ya, saya sudah melihat bagaimana organisasi di UI dikelola, di UGM dikelola, dan itu seperti itu. Iya. Nah, jadi memang ya kita harus lihat universitas besar bagaimana mereka mengelola dan bagaimana sinergi dengan himpunan alumni. Iya. Jadi himpunan alumni itu bersinergi bukan di kegiatan pembinaan atau kegiatannya, tapi buat kegiatan sendiri. Nanti himpunan mahasiswa sama-sama, contoh kegiatan bakti sosial. Nah, di situ ada alumni masuk, alumni bikin kegiatan, mahasiswa juga masuk ke situ. Atau gathering sama-sama kumpul cerita-cerita, sharing knowledge di situ. Itu luar biasa. Itu arah pemikiran saya, organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus ini, arah saya itu ke sana. Ya, semoga kalau semuanya mendukung tentu itu bisa kita capai. Secara bertahap lah itu. Iya, betul. Yang penting semua pihak tuh saling bersinergi, kembali lagi saling bersinergi satu sama lain agar tujuan yang Bapak inginkan juga bisa dirasakan juga sama teman-teman semua.
Oke Pak. Nah, kan Bapak nih selalu berurusan sama mahasiswa nih Pak. Masalah apa sih yang paling sering Bapak temui yang dihadapi oleh mahasiswa? Kalau mahasiswa itu masalahnya itu Banyak ya Pak. complicated lah ya, complicated. Jadi ada mahasiswa yang masalahnya itu uang, ada mahasiswa. Ini saya bicara mahasiswa dulu ya. Iya mahasiswa. Ada mahasiswa yang masalah pribadi, masalah orang tua, masalah keluarga, itu tuh banyak. Jadi kalau yang WA saya tuh banyak masalahnya itu. Nggak mampu bayar kos juga, nggak mampu bayar SPP. Nah, itu banyak sekali dan berbagai macam solusi lah kita coba bantu adik-adik kita. Tapi kembali lagi ya, kita ini bukan orang yang kita ini bukan malaikat yang bisa membantu semua ya. Ada kalanya juga, kadang-kala saya juga sedih ya kira-kira. Ada pernah itu salah satu dosen WA ke saya, dia ceritakan kronologi mahasiswa ini seperti apa. Itu lama saya mikir baca WA itu, panjang kan WA-nya. Pikir, waduh ini nggak bisa terus mahasiswa ini, saya bilang. Saya WA dosennya, saya jelaskan kondisi-kondisinya. Dan itu emang berat ya, ketika kita bilang dia nggak bisa lanjut tuh berat. Karena memang bagi saya itu nggak mungkin dia tuh lanjut dengan kondisi seperti itu ya. Jadi memang dia harus milih ya. Dan memang saran saya pada saat itu ya tidak lanjut. Nah, silakan fokus ke keluarga dulu, apa-apa. Ya. Tapi tadi kembali kita berikan motivasi lah. Dan kita berikan alasan-alasan. Kenapa? Karena saya khawatir dia nggak dapat apa-apa nih. Memilih lanjut kuliahnya nggak selesai, yang satu urusannya juga nggak selesai, dua-duanya itu nggak beres. Itu yang saya berharap tidak terjadi. Karena kan kita juga pengalaman dalam asistensi permasalahan mahasiswa itu terkait dengan mahasiswa. Kalau terkait dengan organisasi kemahasiswaan ya biasalah, yang namanya organisasi kemahasiswaan itu permasalahan klasik lah ya. Ya biasa kan, paham lah dengan ya. Misalkan masalah-masalah pendanaan, masalah-masalah yang sifatnya ya kalau kita ini kan paling kan masalah peminjaman ruangan atau apa. Nah, itu juga jadi pikiran saya nih. Apalagi kalau kita udah offline nanti nih. Ruangan yang bisa digunakan juga semakin sedikit. Jadi memang ya tadi akan ada masalah lagi yang timbul ke depannya. Tapi kalau terkait dengan masalah pribadi banyak sekali masalah pribadi mahasiswa kita dan luar biasa. Dan yang saya juga kagum juga dengan mahasiswa itu kadang-kala punya masalah yang seperti itu tapi masih bisa survive, masih bisa bertahan. Ada yang alumni itu baru tahu saya kalau dia punya banyak masalah setelah dia lulus kan, baru cerita, saya Pak dulunya begini. Waduh, saya bilang kalau saya jadi kamu enggak mungkin saya bisa sekuat ini. Iya. Jadi memang jangan lihat mahasiswa itu kadang-kala dari ini ya, ternyata beban di pikiran mereka tuh banyak juga kadang-kala. Nah, tapi kembali lagi ya, mohon maaf ada juga mahasiswa yang ya kadang-kadang agak nakal dikit lah. Udah saya bilang, kan kita kan punya aturan nih, tata cara berpakaian, tata cara berpenampilan, masih aja seperti itu. Masih nah, itu ya kadang-kadang sih sebenarnya saya tuh gini, kalau saya nggak lewat di depan saya sih nggak masalah. Tapi kadang-kadang tuh udah seperti itu lewat di depan saya lagi kan, cari perkara dia kan. Santai lagi kan. Santai ya, udah terpaksa lah kan. Terpaksa saya tegur lah istilahnya kan. Nah, itu beberapa hal. Dan itu umum lah ya masalahnya. Dan saya berharap memang tidak ada masalah-masalah yang terlalu berat lah. Amin. Maksudnya terlalu berat yang berdampak pada organisasi kita. Ya, saya nggak ingin nanti mahasiswa kita ada yang masalahnya drugs, nggak boleh, jangan sampai lah ya. Itu kita jaga betul-betul lah itu, terutama untuk drugs. Atau termasuk juga ya 3 dosa besar itulah, 3 dosa besar universitas menurut Pak Menteri, Mas Menteri kita itu harus clear. Ya, tahu nggak 3 dosa besar? Apa ya? Makanya nanti baca tuh. Yang pertama itu pelecehan seksual. Itu teman-teman. Yang kedua itu rasisme. Nah, yang ketiga itu adalah bullying. Nah, ini yang saya jaga betul-betul karena saya khawatir ya mungkin nggak sengaja ya, nggak paham kalau itu masuk ke dalam kriteria bullying, terutama kegiatan-kegiatan pembinaan. Makanya baru di tahun ini saya keluarkan salah satu kebijakan yaitu FEB Zero Bullying. Dan harus didukung semua. Kalau saya nggak didukung ya sulit. Ya kita harus paham bullying itu. Anda boleh cek di agama manapun tuh nggak boleh. Iya benar. Silahkan cek. Bullying, saya nggak boleh nih membully nih. Saya ngolok-ngolok dikit aja tuh udah kategori bullying. Jadi bullying itu bukan hanya fisik. Dari perkataan itu juga bisa masuk bullying. Dari omongan pun bisa. Contoh saya suruh pakai yang tidak sesuai ya. Kacamata pakai terbalik ini. Dengan tujuan saya tertawa, saya senang, mempermalukan dia, itu bullying. Iya benar. Makanya harus kita jaga. Mahasiswa FEB saya harap dan saya rasa bisa.
harus sama-sama, bisa dong, Pak, sama-sama, ya. iya. Karena kita juga mahasiswa kan, Iya, Pak. harus tunjukkan kalau kita tuh mahasiswa. Iya, seharusnya mahasiswa tuh udah bisa menilai apa sih yang nggak boleh kita lakukan sama yang boleh Iya, sepantasnya. wajib itu. Jadi mahasiswa itu kan itu yang membedakan mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa. Yang bukan mahasiswa, ya. Kelihatan dari apanya? Cara bicaranya, kan gitu. Berperilakunya, Perilaku, kan kelihatan. Ilmu yang ada di Ilmunya, sini, kelihatan kan? Ya, orang penerapannya juga dalam masyarakat Iya. seperti apa kan, Pak? karakternya kan. Karakternya juga. Jadi saya berharap lah mahasiswa FEB yang saya lihat ini selama ini sebenarnya udah baik. Udah baik mahasiswa FEB. Nah, cuman harus kita pertahankan. Ya, yang kadang-kala itu mempertahankan yang berat. Karakter yang baik seperti ini. Oke. Nah, Pak, tadi kan Bapak ada nyinggung soal ruangan ya. Ya. Nah, selama saya di FEB, selama saya menjabat sebagai pengurus organisasi juga, nah masalah-masalah yang paling sering nih teman-teman organisasi selalu gaungkan tuh adalah masalah sekre. Dan puji Tuhan pada tahun ini ya Pak ya, Bapak udah merealisasikan sekre bersama kan, yang ada di ruangan bawah perpus ya kalau salah. Nah, itu kan sekre bersama yang Bapak bangun untuk teman-teman UKM HMJ, UKM lah ya khususnya, UKM yang masih belum mendapatkan sekre. Nah, apakah ada tindak lanjut dari pembangunan sekre untuk kedepannya Pak? Karena ini kan udah langkah yang bagus lah ya menurut saya, karena emang dari dulu tuh dari UKM kan lagi pengen-pengennya tuh sekre untuk nyimpan barang-barang. Nah, sekarang udah direalisasikan. Apakah ada tindak lanjut untuk kedepannya gitu, untuk pembangunan sekre bagi teman-teman UKM yang belum ada sekrenya gitu? Tetap ya. Jadi kalau kita ingat sekre yang digunakan oleh himpunan mahasiswa jurusan saat ini juga kan baru dibangun ya kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu nggak salah saya. Jadi boleh dibilang selama belasan tahun HMJ itu nggak punya sekretariat. Iya, jadi itu dibangun pada saat saya ingat saya posisi pada saat itu sekretaris jurusan. Waktu itu sempat ditanya oleh WD2 kita Pak Rudi Kurniawan, kebetulan dari akuntansi juga, nanya kira-kira anak-anaknya butuhnya apa kan gitu. Nah, cuman waktu itu saya udah cukup aktif ya di kegiatan mahasiswaan. Saya bilang Pak Rudi anak-anaknya butuhnya salah satunya sekretariat. Nah jadi memang Pak Rudi memang komitmen beliau bagus ya, beliau oke, kita bikinkan sekretariat. Jadi dibuatkan Pak Rudi itu sekretariat yang ada di HMJ. Ya, yang HMJ itu dibangunkan sekretariat. Dan itu sebenarnya bukan membangun ini ya, lebih kepada menambah sedikit kemudian membagi ruang. Fokuskan memang pada satu untuk HMJ. Nah untuk UKM memang keterbatasan kita pada saat itu adalah tempat ya untuk membangun baru, masalah dana juga kita yang jadi kendala karena membangun bangunan ya kita tahu sendiri di lokasi sekitaran FEB ini nggak cukup dengan 100-200 juta. Iya. Karena emang harus banyak itu. Karena pertama pondasi ya. Pondasi kita ini gambut cukup kuat. Ya saya sudah ajukan juga itu untuk pembangunan sekretariat. Tapi nah inilah juga ya kemarin saya dapat informasi yang kurang nyaman lah terkait dengan ini ya, karena katanya ya ada anggaran kita ya, karena ada anggaran kita kan kita ini kan ngajukan, jadi harus dipahami FEB ini bukan kita buat terus selesai, enggak. FEB itu harus mengajukan anggaran ke Untan itu harus mengajukan anggaran ke pusat lagi. Kementerian. Jadi ya saya ngajukan sekretariat, saya ajukan ke Untan oke misalkan terima, pusat belum tentu, paham nggak? Nah kemarin sih saya dapat informasi kita ada pemotongan anggaran. Ya pemotongan anggaran ini berdampaknya luar biasa, tapi saya sudah minta tolonglah karena memang kegiatan mahasiswa kita tuh banyak. Jadi jangankan anggaran untuk kegiatan kemahasiswaan, anggaran yudisium pun dipotong luar biasa untuk tahun depan 2022. Dan saya udah mencoba untuk berharap ya cuman kembali lagi ya kan keputusan bukan di kita. Ya kalau misalkan anggaran masih seperti itu ya dampaknya akan terasa tahun depan. Ya, harus saya sampaikan ini. Jadi bukan kewenangan anggaran itu bukan di kami itu mengajukan anggaran. Itu harus dipahami oleh mahasiswa. Kita pun nggak bisa seenaknya untuk kayak memutuskan ini bisa dibangun atau enggak ya. Enggak, kita tetap mengajukan. Karena punya proses juga. Iya, kita mengajukan tetapi kembali lagi yang menentukan itu di sana. Kemarin ada juga yang datang ke saya, Pak, enggak apa-apa, kami yang bangunkan pakai dana kami. Oh, enggak bisa seperti itu. Ini tanah negara semua ini. Enggak bisa. Ada ya Pak yang ngomong kayak gitu? Ada sempat datang ke saya. Tapi enggak bisa seperti itu. Ini kan tanah negara. Jadi enggak bisa kita bangun. Ya bukannya kita
bukannya boleh kayak gini, Pak. iya, bukannya kayak kita mohon maaf ya, kayak misalkan kita dagang terus kita bangun di situ, Iya. terus nanti kalau kita ditertibkan kita langsung nggak seperti itu, kita akademisi, masa kita seperti itu kan, nah, nggak pas lah saya rasa. Ada aturannya ya. Ya ada aturannya, karena ini kan terkait dengan sekretariat, bukannya kayak misalkan dagang. Kalau dagang sih oke aja, nggak ada masalah. Karena dagang itu kan, apalagi menjadi pedagang kan sifatnya fleksibel ya, dia harus mampu dari sini ke sini, dari sini ke sini kan seperti itu. Iya. Tapi kan ini kan bukan, ya maka harus paham itu. Oke. Nah Pak, saya penasaran nih. Kalau misalkan emang Bapak kan emang ngurusin mahasiswa-mahasiswa. Dan mahasiswa tentu saja punya kode etiknya kan Pak? Iya betul. Tapi ini kayaknya teman-teman nih masih belum tahu gitu, belum paham. Apa sih kode etik mahasiswa itu? Nah boleh Bapak, kalau boleh Bapak sampaikan, sekalian sampaikan biar teman-teman tuh tahu. Oh ternyata sebagai mahasiswa tuh punya kode etik seperti ini gitu. Oke, sebenarnya kalau kita bicara kode etik mahasiswa itu kurang lebih sama waktu waktu kalian SMA. Nah, gitu. Sama aja sebenarnya. Antara waktu di SMA itu seperti apa, kuliah itu seperti apa. Cuma ada yang berbeda di situ. Yang berbeda tadi, mahasiswa itu dari diri mereka sendiri, mereka harus punya peran lebih, terutama kepada masyarakat, menyuarakan suara masyarakat itu kan penting. Nah, terkait dengan kode etik mahasiswa di kampus mungkin ya. Ya, kode etik mahasiswa di kampus tentu saja ketika mahasiswa berada dalam lingkungan kampus, mereka harus ikut aturan-aturan yang ada di kampus. Mulai dari dress code-nya, cara berpakaiannya, grooming code-nya. Grooming code tuh maksudnya penampilan, ya kan? Misalkan rambut tidak gondrong, terus apalagi misalkan kuku nggak panjang sampai segini. Nah, itu contoh-contoh. Grooming code itu kan cara penampilannya. Ya, terus mungkin pakaian nggak boleh untuk yang wanita nggak boleh terbuka atau terlalu ketat. Ya, pakaian biasa saja. Kalau untuk yang cowok boleh pakai kaos nggak Pak? Kaos oblong tentu saja nggak boleh. Nggak boleh teman-teman. Nggak boleh kaos oblong. Tapi kembali lagi, biasanya kan pakai kaos oblong, ya pakai jaket atau pakai kemeja di luar, ya silakan. Ya intinya gini, dalam artian berpakaian layaknya kita itu datang ke kampus. Saya tuh selalu memberi ilustrasi gini. Kayak kita melakukan ritual sebenarnya. Belajar itu kan seperti kita ritual, hargai itu kan gitu. Belajar itu ritual. Kalau Anda menganggap kampus kita ini tempat suci, Anda akan berlaku kampus ini layaknya tempat suci dan Anda akan datangi kampus ini dengan layaknya Anda datang ke tempat suci. Kan gitu. Itu logik itu di situ. Belajar itu kan kalau kami ya, kalau saya kan muslim, belajar itu kan ibadah. Ya. Jadi kan kampus ini bukan bukan tempat yang dalam tanda kutip gitu kan. Nah, tapi jadikan kampus ini benar-benar tempat Anda mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Tempat Anda bisa memberikan manfaat itu. Jadi clear kalau kita semua mahasiswa punya pikiran seperti itu. Termasuk juga jadikan diri kita itu punya manfaat, jadikan diri kita itu bermanfaat. Nah, makanya kalau kita bicara etika, saya rasa kalau udah tingkatnya mahasiswa, dia udah paham gitu. Ya. Yang jadi masalah kadang-kala mau atau tidak. Iya, kalau paham dia udah punya pengetahuan itu. Nah, cuman kadang-kala tadi ada, ya saya sih paham mungkin ada keinginan ingin dipandang seperti apa kan gitu. Ya, saya ini hebat atau saya ini apa. Jadi ya kadang-kala ada beberapa oknum mahasiswa yang seenaknya. Itu jangan diikuti. Ya, tapi kembali lagi saya rasa kalau di FEB kita bisa lah. Kadang-kala memang yang namanya usia-usia kalian lah nih ya, keinginan untuk tampil, keinginan untuk ini ada tuh. Tinggi ya Pak. Ya, cuman kadang-kala caranya keliru. Ya, ketika keliru itu ya kita coba tarik lagi, ini loh balik, keliru lagi, tarik lagi, kita luruskan lagi. Nah, seperti itu. Ya wajar itu. Tapi ya saya harapkan ya saya pun tidak bisa sendiri. Makanya saya selalu minta bantuan yang lainnya juga ya. Saling mengingatkan itu penting. Kan nggak bisa ketemu. Mata saya ini kan sebatas memandang. Kalau di luar saya nggak tahu, mungkin ada yang seenaknya atau apa kan nggak bisa. Ya kalau sesama mahasiswa punya apa ya, terutama senior yang angkatan atas, dia ngeliat adik-adiknya ini, tapi kembali lagi jangan bullying kan tadi. Jangan bullying. Kamu nih harusnya begini, ingat kan, saling care lah istilahnya. Saling peduli, saling memperhatikan peduli. Ya Pak ya. Sederhananya gini juga kadang-kala yang saya harus cerita ya. Dulu orang lihat mahasiswa FEB ini kagum, karena ada anak waktu itu dia lihat sampah ambil masukkan. Wah itu karakter. Jadi orang ngecapnya itu karakter anak FEB. Jadi anak FEB ini tipe yang rapi, tipe yang boleh dibilang
Bersih juga. Iya, bersih, disiplin. Nah, Disiplin, karakter ya. itu yang mungkin harus kita jaga. Ya, jadi kesan itu yang melekat di FEB ini sampaikan ke adik-adik kita semua bahwa ini loh kesan anak FEB. Ya. Ini loh kebiasaan yang selalu diterapkan Ya. di FEB. Ya, jadi harus terbiasa dengan itu. Oke, wow, luar biasa banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan ya dari Pak Juanda. Mungkin saya minta Pak Juanda untuk memberikan pesan kepada teman-teman yang ada di FEB, kepada sobat FEB semua, agar teman-teman tuh tahu, oh ternyata kita sebagai mahasiswa FEB itu harusnya seperti ini loh gitu. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa FEB untuk membanggakan nama fakultas kita. Nah, mungkin saya berikan kesempatan untuk Bapak berikan sedikit lah pesan wejangan, kalau kata orang wejangan untuk kepada teman-teman semua. Oke, tanpa bermaksud ini ya, gini, yang paling penting untuk Anda beri kebanggaan itu bukan fakultas, Oke. tapi orang tua Anda. Oke teman-teman Ya, paling utama itu. ya Pak ya. Jadi apa istilahnya ya? Anda berprestasi, utamakan itu untuk membuat orang tua Anda tuh bangga. Oke. Jadi bukan ke FEB-nya, tapi itu dulu. Kalau seorang anak sudah berpikir untuk membanggakan orang tuanya, untuk membahagiakan orang tua, itu udah clear semuanya. Oke. Ya. Intinya adalah jangan bikin orang tua kita sedih, jangan berikan masalah ke orang tua kita. Intinya itu. Dan saya selalu menantang mahasiswa saya. Saya ingin Anda, kalau saya masuk kelas di awal-awal dulu ya, dalam 4 tahun saya tidak ingin lihat satupun mahasiswa saya yang di kelas saya ini, kan masih baru tuh, masih ngemis sama orang tuanya. Itu. Artinya apa? Dalam 4 tahun harus lulus dan harus mandiri kan gitu. Iya benar. Nah, gini, ketika kita masuk, kita masih punya orang tua yang membiayai kita, itu harus beruntung. Kita udah beruntung tuh. Kita harus lihat ada teman-teman kita yang mohon maaf, ketika masuk orang tuanya nggak ada loh. Iya benar. Tinggal sama pamannya, tinggal sama bibinya. Iya. Dan dia juga lolos kan kadang-kala karena beasiswa apa tuh kita tuh istilah gitu tuh. Bidik misi. Iya, ada yang seperti itu. Ya, dan saya temukan itu. Dan luar biasa mereka. Masih bisa survive, masih bisa bertahan. Kita yang orang tuanya lengkap, fasilitas lengkap, Biaya dari orang tua. Besok nggak mikir makan apa, Iya benar. menyanyiakan waktu. Nah, itu harus pikirkan betul-betul itu. Terlena oleh waktu. Iya. Nah, tapi saya juga berharap adik-adik yang ketika masuk juga di sini, mohon maaf, mungkin dari sisi tangga ya, saya anggap tangga. Tangganya mungkin berbeda. Ada teman-teman kita yang tangganya udah di tangga kedua, tangga 3 karena orang tua yang mampu atau apa. Kita masih di bawah nih. Itu jangan patah semangat juga. Ya, karena banyak sekali ya dari dosen juga contoh yang bisa saya contohkan ya luar biasa, dari nol bisa naik itu banyak. Iya banyak sekali. Yang paling penting bagi adik-adik itu jiwa semangatnya itu. Jiwa semangat. Kita bisa belajar dari Menteri Susi itu. Iya. Dia SMA, tapi perjuangannya itu gimana? Naik truk ke Jakarta itu luar biasa. Ya, intinya tuh kita dulu di sini. Ini Anda ini mau kemana? Itu dulu kan. Kalau kita udah nggak jelas ini, ya kita udah nggak jelas kita kira-kira arah kita mau kemana ya sulit. Nah maka tadi poin penting itu adalah lihat orang tua. Anda nggak perlu tadi saya sampaikan ya. Bukannya nggak perlu ini, tapi bukan itu maksud saya. Yang paling penting itu adalah orang tua Anda. Bahagiakan dulu orang tua. Kalau Anda sudah bisa bahagiakan orang tua Anda, nama baik fakultas juga akan ikut naik. iya, itu otomatis itu. Otomatis. Oke. Itu pesan saya. Nah, Oke teman-teman, ingat tuh pesan dari Pak Juanda, utamakan. Ini yang paling utama adalah bahagiakan orang tua kita. Jangan menyanyiakan kesempatan yang ada. Selalu fokus dengan tujuan kita di awal. Kita harus punya tujuan yang jelas kan Pak. Kita harus punya visi yang jelas agar kita jalannya juga tahu ke arah mana sih yang pengen kita jalan gitu. Apakah kita akan jalan lurus ke depan atau akan belok ke kanan atau belok ke kiri. Semuanya tentu akan jelas ketika kita punya tujuan. Dan tujuan itu kembali lagi kita harus membanggakan orang tua kita. Oke, luar biasa ngobrol asik hari ini. Nggak saya sangka saya bisa ngobrol selama ini dengan Pak Juanda. cuman minta maaf ya,
Kalau biasanya itu kesan dengan saya tuh entah kenapa orang tuh susah bergurau. Iya, jujur, Bawaannya serius. jujur ini jujur sekali karena emang awalnya nih Pak deg-degan saya, aduh Pak Juanda bisa nggak ya, gitu. Bisa nggak ya ketawa-ketawa gitu. Tapi ternyata Pak Juanda asik banget diajak ngomong, diskusinya juga lancar dan semoga apa yang udah kita diskusikan pada hari ini teman-teman dapat memetik sesuatu yang berguna gitu. Amin, yang amin. berguna untuk teman-teman semua. Apalagi tentang masalah organisasi tadi ya Pak. Semoga teman-teman bisa semakin jelas nih, oh ternyata organisasi di FOB ini seperti ini gitu. Semoga video pada hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel YouTube BMFB Untan dan dukung terus konten-konten kami agar kami selalu semangat untuk menyiapkan konten yang bermanfaat untuk teman-teman FOB lainnya. Oke, sekian dari saya Dinelson. Mohon maaf ada salah kata. Selamat sore dan sampai jumpa.